Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana saya. Perkenalkan, saya Rosa Rahayuha, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang tantangan muslimah di era milenial bersama sahabat saya, Ayang Sari. Beliau adalah seorang aktivis dakwah dan muslimah yang menginspirasi. Berbicara tentang muslimah adalah tonggak peradaban umat, di mana muslimah lah yang akan mencetak generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Muslimah juga harus berkontribusi dan berprestasi. Tetapi sayangnya di zaman sekarang yang super canggih ini, kita menghadapi banyak sekali tantangan. Pertanyaan saya, apa saja tantangan yang saat ini muslimah hadapi dan bagaimana cara kita sebagai muslimah mampu menghadapi tantangan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi apapun yang kita lakukan hari ini, khususnya bertolabul ilmi, sama-sama kita belajar. Dan hari ini alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk membersamai teman kita, ya, teman saya, sahabat saya, Rosa Rahayuha, kali ini di podcast mengenai tantangan muslimah di era milenial. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja tantangan yang dihadapi muslimah saat ini ya? Nah, menurut saya tantangan yang dihadapi muslimah saat ini hanya satu. Apa itu? Nah, mungkin kalau zaman dahulu kita dicuci otaknya dengan televisi ya, TV. Namun sekarang ada satu yang menjadi fokus utama kita. Apakah itu akan menjadi dampak yang baik atau apakah akan menjadi dampak buruk bagi kita? Apa itu? Yaitu genggaman yang biasa kita pegang ya, Android. Nah, sekarang kita sudah zaman canggih. Nah, semua bisa kita membuka website apapun ya. Disitulah kita akan mendapatkan informasi yang nantinya menjadi bumerang bagi kita. Kalau baik, alhamdulillah bisa kita terima dengan lapang ya, dengan diterima dengan sebaik mungkin. Tetapi kalau tidak baik, apakah muslimah seperti kita bisa memfilter ataupun mentabayunkan informasi tersebut benar atau salahnya, atau baik untuk kita tidaknya ya? Itu menurut saya. Jadi hanya satu, yaitu Android, yang saat ini kita punya semua alat itu. Kemudian yang kedua ya, bagaimana cara kita sebagai muslimah mampu menghadapi tantangan tersebut. Nah, di era milenial ini dengan berbagai kemajuan teknologi informasi, di era kecanggihan teknologi, ada beberapa tuntutan yang menjadi fokus utama kita untuk muslimah dimanapun berada. Begitu banyak tantangan yang menjadi titik awal ingin menjadi seperti apa kita ke depannya. Ya, tuntutan yang harus digencarkan agar mampu terlaksana dan terbiasa bagi kita. Apa itu? Nah, saya menyebutnya lebih gampang 3T1C. 3T1C. Nah, T yang pertama yaitu tegas pada diri sendiri dan lingkungan. Ya, tegas. Artinya apa? Artinya sebagai muslimah kita mampu memberikan batasan-batasan baik dalam berteman, bersosial media, bahkan terhadap diri kita sendiri nih, seperti ucapan kita barangkali, akhlak kita, tontonan kita yang akan menjadi tuntutan, dan apapun yang menjadikan kita lebih terbiasa untuk disiplin dan tidak lalai ketika semua kegiatan itu kita lakukan. Ya, tegas yang berarti menjauhkan diri dari segala keburukan dan melakukan selalu kebaikan.
Itu ya teman-teman. Jadi kita harus tegas nih pada diri sendiri dan lingkungan. Jika itu menurut kita tidak baik, langsung cut, langsung stop, tidak melakukan hal tersebut. Ya, tidak ada namanya toleransi. Apalagi semua itu sudah ditentukan, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk ya. Kemudian T yang kedua apa? T yang kedua adalah tekad berkomitmen sesuai syariatnya. Nah, ini nih yang menjadi landasan utama kita ya. Ketika kita sudah bertekad untuk komitmen dengan syariat Allah, maka insya Allah berkah dan dimudahkanlah kita dalam meraih keridhaannya. Ya, Allah yang utama, ya paling utama, dengan tidak lupa selalu meneladani sosok tauladan kita baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi teman-teman, kita ini harus menanamkan tekad yang kuat untuk selalu berkomitmen. Apapun perbuatan kita, apapun ucapan kita, apapun diamnya kita, itu sudah pantas tidak, sudah sesuai tidak dengan syariat Allah. Nah, mudah-mudahan kita di sini semua bisa berusaha, berupaya untuk selalu ada di jalannya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian T yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga itu taklim. Ya, tetap terus bertaklim, artinya kita tidak boleh stop untuk belajar ya. Taklim itu belajar. Karena apa? Karena dengan begitu kita akan tahu dan semakin paham jiwa ini, hati ini, dan raga ini senantiasa perlu di-charge imannya, diasah pikirannya untuk selalu haus akan ilmu, sehingga tidak ada lagi kata malas dan enggan bertolabul ilmiah. Artinya kita tidak ada kata malas dan enggan belajar ya, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika Android itu, ketika benda tersebut sudah memberikan informasi-informasi yang mungkin ada beberapa kegalauan ya, baik itu positif atau negatif nih gitu. Karena kita sudah belajar, jadi insya Allah kita paham mana yang benar, mana yang salah. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah 1C. C apa ya? Artinya cerdas ya, cerdas bertabayun. Artinya dari sekian banyaknya budaya asing yang diasumsikan oleh kita dan lingkungan kita mampu dikaji dengan cerdas. Apakah sudah benar ini? Sesuaikah ini? Nah, jadi disinilah kita dituntut untuk cerdas dan pandai memfilter atau menyaring ya. Bertabayun itu artinya kita harus mencari tahu dulu informasi yang telah kita dapatkan. Sudahkah benar? Sudahkah sesuai gitu ya. Jadi kalau sudah benar, maka kita bisa mengamalkan apapun itu informasi yang kita dapat. Namun kalau salah, nah kita sudah bisa meng-cut, artinya men-stop melakukan hal tersebut ya, tidak ikut-ikutan. Karena di sini tempatnya atau kunci utama kita sebagai muslimah untuk bisa memberikan batasan ya, batasan supaya ada dalam diri kita itu meng-cut apapun yang memang salah itu ya salah gitu ya, tidak melakukan hal tersebut gitu. Banyak sekarang mungkin di sosial media dari Android yang kita punya, banyak sekali informasi yang menjadi bumerang bagi kita. Ada yang mungkin tren-tren saat ini gitu ya. Kadang kita suka-suka ya melihat berbagai sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook. Boleh kita menggunakannya, tetapi apakah informasi tersebut itu cocok kita lakukan, kita terapkan gitu ya. Kalau cocok dan benar dan sesuai dengan syariat Islam, boleh kita lakukan. Tetapi kalau tidak, nah jadi kita harus ada batasan untuk tidak melakukan yang bukan
menjadi syariat Islam, begitu ya. Jadi kuncinya itu kita sebagai muslimah harus cerdas ya, cerdas untuk bertabayun, manakah yang benar, manakah yang salah. Yuk kita sama-sama melakukan atau membatasi sesuatu yang memang salah itu ya salah dan tidak kita lakukan. Nah, gitulah kurang lebih tuntutan untuk kita sebagai muslimah ya. Itulah yang harus kita lakukan, cara kita sebagai muslimah untuk mampu menghadapi tantangan yang ada saat ini ya. Dari sosial media mungkin itulah yang paling banyak kita asumsi dari Android kita. Nah, itulah teman-teman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan ya, salah-salah kata, salah-salah pengertian, saya mohon maaf, dan kurangnya dari saya itu dari diri saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari saya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih juga kepada sahabat saya Rosa Rahayu telah mengundang saya. Alhamdulillah. Mungkin ini saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah, masya Allah sekali penjelasan dari Kak Ayang Sari. Untuk menghadapi tantangan, yang perlu muslimah lakukan adalah 3T dan 1C seperti yang dijelaskan oleh Kak Ayang Sari tadi. Yang pertama, tegas pada diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, tekad berkomitmen sesuai syariatnya. Dan yang ketiga, ta'lim atau belajar terus-menerus. Dan 1C adalah cerdas bertabayun. Alhamdulillah, sharing-sharing kita hari ini telah selesai. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.